Saudara, Anda kembali menyaksikan program Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang swing voters, partai politik menjelang pemilu 2024. Pak Saiful, kalau kita saksikan dari pemilu ke pemilu sejak 99 lah, katakan demikian, itu terjadi perubahan suara pada partai-partai politik. Kita bisa lihat misalnya pada pemenang 99 ada PDIP, kemudian pemenang pemilu kedua pasca reformasi adalah Golkar. Lalu kemudian ada pendatang baru, Partai Demokrat ketika itu juga berhasil menang sebagai pemenang pemilu pada 2009, lalu kemudian PDIP kembali. Lalu kalau kita saksikan juga muncul fenomena sejumlah partai baru yang baru masuk dan mendapatkan suara yang cukup signifikan. Seperti ya Demokrat tadi, kemudian ada Partai Nasdem, juga ada Gerindra yang relatif baru dibanding partai-partai lain. Apakah ini menunjukkan bahwa pemilih kita ini mudah berpindah atau fenomena swing voters itu cukup besar di Indonesia? Seberapa besar itu? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, partai-partai mana saja yang dihuni oleh para pemilih yang kurang loyal ini? Sementara kita juga pengen tahu partai-partai mana yang pemilih loyalnya atau pemilih swing votersnya itu lebih sedikit. Silakan Pak Saiful. Terima kasih Bung Saidiman. Ini masalah yang menarik, gitu ya, karena menunjukkan dinamika politik kepartean kita dari pemilu ke pemilu. Seperti Anda sebutkan tadi, misalnya PDIP 99 dapat suara yang sangat besar, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Ada partai yang mendapatkan suara 34%, gitu ya. Pemilu, kecuali zaman Orde Baru yang kita tidak hitung kan. Pemilu zaman Orde Baru itu tidak perlu kita hitung, gitu. Itu bukan pemilu, gitu ya. Yang pakai ukuran tentu aja pemilu 55 ya. Kekuatan yang serumpun dengan PDIP mungkin adalah PNI, dan itu hanya 22% kekuatannya PNI itu. Jadi capaian 99 PDI Perjuangan itu luar biasa ya, 34%. Dan belum pernah terulang oleh partai manapun, gitu ya, untuk mendapatkan suara setinggi itu, Bung Saidiman. Kalau kita lihat ya, kita mau menjelang pemilu 2024, jadi kekuatan partai menjelang 2024 itu atau dinamikanya kekuatan partai politik menjelang 2024 itu seperti apa, gitu ya. Dan kalau kita lihat secara umum, gitu ya, kita lihat secara umum dulu, nanti kita lihat secara spesifik masing-masing partai dinamikanya seperti apa. Kalau kita lihat secara umum, Bung Saidiman, setelah pemilu 2019, kita punya survei, udah mulai Agustus 2019, kita punya survei. Itu survei post election survey, biasanya kita menggunakan untuk studi itu. Waktu itu sampai bulan Mei 2023 kemarin, Bung Saidiman, terakhir kita udah cukup banyak melakukan survei pada periode kurang lebih 4 tahun itu, Bung Saidiman. Dan kita mendapatkan gambaran secara umum rata-rata kalau dijumlahkan, pemilih loyal kita itu hanya 61%. Persisnya sekitar 60,96%. Itu yang loyal. Ya. Nah, sementara yang tidak loyal, yaitu kita sebut sebagai swing, pemilih yang berpindah, gitu ya, ke partai yang lain, atau tidak memilih partai menjadi golput, misalnya kayak begitu, itu juga bagian dari swing itu 39,04%. Artinya apa? Kalau dilihat secara umum, tidak pernah ada partai politik yang mendapatkan suara 39% kan. Artinya ini sangat besar. Jadi pemilih yang tidak loyal itu jumlahnya besar. Ini yang memungkinkan munculnya partai baru. Kalau partai itu bekerja secara kompetitif, berhadapan dengan partai yang sudah ada, Bung Saidiman. Yang paling lama tentu aja dalam konteks Partai Reformasi adalah P3 sama PDIP sama Golkar. Ya. 3 partai itu kan yang paling besar. Dan kita tahu bahwa nasibnya beda 3 partai itu ya.
P3 pada posisi pemilu 2019 kemarin hampir tidak lolos threshold ya. Padahal itu pada zaman Orde Baru kekuatannya kurang lebih sama, P3 sama PDI itu ya. Secara rata-rata. Golkar tentu saja kita tidak bisa menghitung pada zaman Orde Baru. Tapi di zaman reformasi ini kita melihat Golkar pernah mendapatkan suara paling banyak di pemilu 2004 ya. Dia di atas PDI Perjuangan. Ini mengindikasikan semuanya ini karena angka 39,04 ini. Jadi jumlahnya itu banyak, bisa pergi kemana saja. Dan itu memberikan peluang pada partai yang mau bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Sebenarnya itu positif kalau kita lihat ya. Kalau orang yang konservatif, orang yang sudah menang, misalnya yang partainya udah di atas risau. Melihat yang swing sebesar hampir 40% ini Bung Saidiman. Bisa mengurangi. Iya, tentu ada peluang dia akan turun kan gitu. Tapi bagi partai yang masih kecil dan punya program kerja untuk meyakinkan pemilih, adanya pemilih yang tidak setia ini atau pemilih swing ini yang jumlahnya 40% itu adalah kesempatan. Ya kan? Jadi tergantung melihatnya dari mana gitu ya. Jadi apapun alasannya, baik bagi yang sudah mapan atau mendapatkan suara sudah cukup banyak misalnya dalam pemilu 2019 maupun yang belum, ini adalah fakta. Kedua-duanya ini menjadi sebagai satu ancaman atau bisa juga sebagai peluang untuk membesarkan partai yang belum besar. Kira-kira begitu Bung Saidiman. Jadi logis kalau 2024 nanti ada partai baru. Sekarang belum kelihatan di tracking kita ya. Dari survei sejak selesai pemilu 2019 sampai bulan Mei kemarin di survei kita belum melihat ada partai baru yang muncul gitu ya. Bukan berarti itu udah pupus. Harapannya masih ada 8 bulan untuk bekerja, kira-kira begitu ya. Jadi ini memberikan harapan. Walaupun secara umum kemudian mengatakan sistem kepartaian kita tidak stabil, memang gitu. Tapi di sisi yang lain ini memberikan harapan terhadap partai. Kalau ada orang yang atau rakyat yang kecewa dengan partai-partai yang ada sekarang, keadaan ini membuka peluang untuk partai yang mungkin dianggap bisa lebih menjanjikan, lebih progresif dan sebagainya. Jadi rakyat menyediakan ruang untuk berinovasi, Bung Saidiman. Jadi kita melihatnya seperti itu. Oke, Pak Saiful, sebelum dilanjutkan, apakah angka 39,4% ini menunjukkan bahwa publik kita lebih rasional gitu di dalam berpolitik atau? Bisa dua hal. Itu bisa dikatakan rasional apabila yang 39 ini tidak golput. Oke. Jadi dia menghitung. Kemarin saya milih misalnya partai A. Ya, pemilu yang akan datang saya tunggu dulu, lihat gitu ya. Kira-kira mana yang lebih meyakinkan. Artinya dia terbuka, tidak terikat oleh satu partai secara militan atau secara loyal, sebut begitu. Karena apa? Karena kita udah tahu partai ID identifikasi diri dengan partai politik di kita itu sangat rendah. Jadi ini menggambarkan itu, Bung Saidiman. Nah, oleh karena itu ini gambaran 39% ini adalah gambaran pemilih kita rasional. Dia ingin melihat mana nih kompetisinya seperti apa, gagasannya seperti apa, kan belum sekarang. Jadi wajar kalau orang-orang pemilih dalam jumlah 40% itu menunggu. Nanti kita lihat sebetulnya yang tidak loyal ini, yang swing ini dilihat dari demografinya seperti apa. Itu mungkin akan menggambarkan apakah rasional atau tidak rasional. Biasanya kalau disebut rasional, biasanya pemilih yang menunggu atau pemilih yang swing itu adalah yang pemilih yang berlatar belakang pendidikan lebih baik. Biasanya itu mengindikasikan rasional. Apabila sebaliknya, kalau demografi nanti kita lihat yang swing ini adalah orang yang kurang berpendidikan, itu bukan sepenuhnya rasional, tapi bisa juga karena mobilisasi. Dari satu partai yang lebih kuat dibanding partai yang lain. Itu Bung Saidiman. Itu gambaran umum Bung Saidiman ya tentang seberapa besar pemilih yang swing menjelang pemilu 2024. Kalau kita perhatikan di survei terakhir Bung Saidiman ya, kita melihat di sini memang
Di survei terakhir itu tergambarkan, pertama misalnya yang belum menentukan pilihan itu sekitar 17%. Ya. Kita melihat di sini ada dinamika PDI Perjuangan dan Gerindra itu mendapatkan suara yang lebih besar dari hasil pemilu 2019 ya. Pada di survei akhir bulan Mei 25% PDIP, Gerindra 16,4% dan yang lain-lainnya di bawah hasil pemilu. Termasuk dalam hal ini Golkar. Itu ada dinamika di situ, ada perbedaan hasil pemilu, artinya misalnya berarti kan Gerindra sama PDI Perjuangan itu menyerap dari partai-partai yang belum mendapatkan suara sekuat 2019, Bung Saidiman. Termasuk di dalamnya yang kena itu adalah Golkar, PKB dan seterusnya. Seperti itu, Bung Saidiman. Jadi kita melihat di situ konsistensi ini hanya terakhir ya. Di dalam gambaran terakhir kita tentang kemungkinan dinamika partai politik ya menjelang 2024. Nah, kalau kita tanya ya pada pemilih, kira-kira apakah kalau Anda tadi memilih PDIP, Gerindra dan sebagainya, apakah ada peluang kemungkinan Anda nanti akan merubah pilihan? Kita punya pertanyaan seperti itu secara spesifik yang mengatakan sangat besar kemungkinan untuk merubah 11%, cukup besar kemungkinannya untuk berubah 25%. Jadi totalnya itu sekitar 36%. Gitu ya. Jadi dekat dalam margin of error dengan tadi yang 40%, ya kan 39 sekian persen gitu, Bung Saidiman. Jadi ini survei nasional, data survei nasional, margin of errornya sekitar 3,1%. Jadi konsisten tadi angka rata-rata dari sekian banyak survei dengan pertanyaan ketika ditanya sekarang kepada responden. Apakah Anda mungkin akan meninggalkan partai atau mau stay di partai yang pernah Anda pilih? Sekitar 36% mengatakan tidak mantap, kira-kira begitu. Kemungkinan untuk merubah pilihan itu besar atau cukup besar. Jadi yang di sini juga ada 37 dengan 26, jadi sekitar 60 sekian persen, jadi cukup konsisten dengan hasil rata-rata sepanjang 4 tahun tersebut, Bung Saidiman ya. Ini gambarannya dari opini, dari sikap pemilih terhadap partai yang dipilihnya tadi ya. Misalnya pilih PDI Perjuangan, apakah Anda mungkin akan berubah? Nah, diantaranya kan terhadap rata-rata semua partai. Nah, ini hasilnya, Bung Saidiman ya. Nah, terhadap pertanyaan tadi, kalau dilihat satu kasus per kasus yang milih PDI Perjuangan itu kita pilah apakah yang milihnya itu adalah pemilih lemah, yaitu yang swing, atau pemilih kuat yang loyal kita sebut. Dari semua partai yang ada di Senayan, ya, partai yang jumlah swingnya paling kecil itu adalah PDI Perjuangan. Oke. Kemudian Gerindra. Maka agak logis PDI Perjuangan sama Gerindra tadi mendapatkan penambahan suara. Artinya apa? Pemilih yang lama itu banyak yang stay, ya kan? Kemudian pemilih dari partai-partai lain pada datang. Pindah, ya. Itu yang pindah, gitu ya. Itu yang membuat PDI Perjuangan sama Gerindra menjadi partai yang suaranya untuk sementara ini melampaui hasil pemilu 2019. Berikutnya P3. P3 juga menarik. Yang loyalnya 65 gitu ya, walaupun di bawah tapi tidak terlalu jauh bedanya. Cuma dasar pemilihnya itu 2019 itu kecil. Hampir popular vote-nya itu tidak sampai 4% gitu ya. Jadi oleh karena itu walaupun ini ada yang loyal, tapi loyalnya itu hanya 65% dari 4. Dari 4,5. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita sekarang melihat pilihan atau elektabilitas P3 itu di bawah electoral threshold, itu logis. Karena basisnya itu kan kecil. Kurang dari 4% popular vote-nya, 1/3 dari 4% itu sudah tidak loyal. Jadi itu kondisi yang dialami oleh P3, Bung Saidiman. Kemudian PKB itu yang loyalnya 65 juga sama dengan P3.
Nah, cuma basis PKB itu lebih besar hasil pemilu 2019, Bung Saidiman ya. Kemudian PKS juga, dan dari semua ini kita lihat urutan-urutannya, yang paling tidak loyalnya paling besar itu kita temukan pada PAN. Ya, itu 45%, Bung Saidiman. Kalau dijumlahkan totalnya dengan yang yang mengatakan belum tahu akan memilih PAN atau tidak, itu ada 5%. Kalau dijumlahkan itu menjadi 50. Jadi 50-50. Jadi separuh dari pemilih PAN ini itu tidak loyal. Jadi kemungkinan dia akan pergi, atau tergantung kalau PAN bekerja dengan baik bisa meyakinkan mereka bisa stay di situ. Tapi belum terlihat penguatan dari hasil 2019. Jadi kalau yang 50% yang tidak loyal tersebut stay, itu artinya PAN tidak mengalami kenaikan suara, gitu ya. Tapi kalau ternyata kita melihat bahwa PAN ini ke depannya tidak bisa menjaga suara yang mengatakan belum tahu atau belum yakin, atau kemungkinan bisa berubah seperti itu, maka ada peluang PAN bisa tidak lolos threshold. Itu tantangan untuk PAN. Jadi kita melihat bahwa semua partai ini punya pemilih-pemilih untuk sementara ini yang tidak loyal. Cuma yang paling sedikit yang tidak loyalnya itu ditemukan pada PDI Perjuangan, dan yang paling banyak yang tidak loyalnya itu ditemukan pada PAN. Itu Bung Saidiman ya. Kalau kita lihat per partai. Kalau kita perhatikan secara umum itu ya, Bung Saidiman, yang swing itu kita lihat dari semua partai ya. Nah, ini 3 partai paling besar, fluktuasi ya, dari waktu ke waktu, naik keluar masuknya pemilih kepada partai itu yang paling kuat di antara 3 partai besar itu adalah kita temukan pada Gerindra. Ya. Jadi swing pada Gerindra sempat 66%. Sempat gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali. Tapi sekarang menunjukkan semakin menurun. Sementara Golkar dinamikanya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi dalam 4 tahun pengamatan kita terhadap Golkar, itu jumlah swingnya memang naik, tapi tidak ekstrim perubahannya. Demikian juga pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga mengalami kenaikan yang swing, tapi juga relatif lebih dinamikanya lebih rendah ketimbang pada Gerindra. Jadi bisa dikatakan bahwa walaupun sekarang Gerindra mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, tetapi ini masih rentan sebenarnya. Iya, masih rentan karena dinamikanya tadi sangat tergantung ya, sangat tergantung pada bukan hanya Gerindra sendiri, tapi juga kekuatan kompetitornya. Apakah dia bisa berkompetisi, menyaingi Gerindra atau tidak. Jadi ada 8 bulan dengan melihat dinamika seperti ini, bisa banyak yang akan terjadi, Bung Saidiman. Kita lihat juga di sini Demokrat juga swingnya naik, gitu ya. Juga dan cukup tajam naiknya gitu ya. Tadinya hanya 16-17%, sekarang 48% terakhir swingnya gitu ya. Berarti dia kalau Demokrat sekarang posisinya suaranya kurang lebih sama dengan hasil pemilu atau sedikit di bawah, artinya banyak juga yang masuk ke Demokrat, pemilih baru. Pemilih lamanya banyak yang keluar, tapi pemilih barunya udah masuk, kira-kira begitu. Beda dengan kasus PAN tadi. PAN itu dinamikanya adalah juga kuat, tapi yang keluarnya banyak belum diganti dengan pendatang baru, kira-kira kayak begitu. Ini terlihat di sini, misalnya PAN sama P3, kita lihat fluktuasinya ya. Pada P3 juga sangat tinggi fluktuasinya. Pada PAN juga yang kuning, kita melihat fluktuasinya tinggi. Nah, kalau kita lihat secara umum semuanya mengalami kenaikan swing. Juga pada Nasdem itu partai 4 besar di parlemen, tapi sekarang belum mendapatkan pemulihan suara, apalagi kalau berharap lebih besar dari hasil pemilu 2019. Nah, bahkan sempat swingnya pada Nasdem itu 78,1. Jadi tinggal berapa itu? Tinggal 22%.
yang stay pemilu 2019, Bung Saidiman, gitu ya. Jadi sangat fluktuatif, kira-kira begitu. Jadi semua bisa terjadi dalam keadaan seperti ini dan dalam waktu yang cukup dekat. Misalnya kita lihat antara Maret sama Mei 2022 ya. Kita lihat pada PAN misalnya, dari 60 swingnya kemudian turun menjadi 14,5, gitu ya. Jadi ini ya, merupakan tantangan bagi partai politik. Jadi bisa berubah menjadi positif maupun negatif, tergantung pada kerja mereka, Bung Saidiman. Nah, kalau kita lihat pemilih yang swing dengan pemilih loyal. Secara keseluruhan kayak gitu, Bung Saidiman, seperti saya udah tunjukkan tadi, bahwa yang paling banyak swingnya itu adalah pada PAN, secara rata-rata ya. Kalau yang saya tunjukkan tadi itu adalah hanya satu survei terakhir, pada Mei. Pada bulan Mei, tapi ini adalah rata-rata dari 2019 sampai 2023, selama 4 tahun. Jadi cukup konsisten seperti ini. Posisi yang tertinggi di sini adalah PKB dengan PDIP yang tadi juga memang perbedaannya tidak banyak. Dan yang paling lemah konsisten adalah PAN. Kemudian diikuti oleh Nasdem. Seperti ditunjukkan di dinamika tadi, Nasdem sangat kuat fluktuasinya, Bung Saidiman. Apakah ada semacam pola bahwa partai-partai yang relatif baru, swing votersnya relatif lebih banyak dibanding yang... Iya, ada. Kita lihat misalnya di sini, kalau ini secara umum ya, gambaran ini, partai yang lama itu di sini kita lihat adalah PDIP, P3 sama Golkar, gitu ya. Kecuali P3 dengan Golkar, yang sedikit agak tinggi daripada PDIP, yang lain-lainnya kan lebih baru partai itu. Demokrat, Gerindra, Nasdem apalagi. Tapi yang menarik PAN. PAN ini partai lama. Partai 99, awal reformasi, ini produk 99 ya, pada waktu itu. Tapi swingnya sangat tinggi. Nah, ini satu hal yang menarik, bisa jadi karena belakangan muncul partai-partai dari kubu yang sama, dari kubu PAN. Secara sosiologis latar belakangnya kurang lebih sama dengan PAN, bikin partai baru kayak begitu. Tokoh kan partai itu di kita banyak sangat terkait dengan tokoh ya. Nah, kita tahu bagaimanapun PAN itu kan sejarahnya sangat melekat dengan Pak Amin Rais. Pak Amin Rais sekarang membuat partai baru, walaupun belum kelihatan hasilnya. Minimalnya orang nunggu, gitu loh. Wait and see, apakah akan tetap di PAN atau dia pada akhirnya nanti akan pergi ke partai baru tersebut seperti partai yang dipimpin oleh Pak Amin Rais. Oke, Pak Saiful, saya kembali ke pertanyaan awal tadi soal apakah fenomena swing voters ini berhubungan dengan rasionalitas pemilih. Yang tadi Pak Saiful katakan ini mungkin bisa dilihat kalau kita lihat aspek pendidikan misalnya, atau aspek demografi yang lain soal swing voters ini gimana? Kalau bicara tentang pemilih rasional, ada satu dilihat dari pendidikan. Teoritisnya adalah pemilih yang pendidikannya lebih baik, cenderung dia punya kalkulasi rasional dalam melakukan pilihan. Dua, berhubungan dengan pendidikan adalah juga wilayah tinggal, perkotaan atau pedesaan, gitu ya. Di perkotaan lebih mudah akses ke informasi dan sebagainya, dan sumber-sumber modernitas kan ada di kota, bukan di desa, kira-kira gitu, Bung Saidiman. Ya, kita lihat dua aspek itu, pendidikan dengan ini. Juga menarik kan ada generasi politik yang lebih muda dan yang lebih senior, kira-kira kayak begitu. Di mana terjadi pemilih loyal pada satu partai dan pemilih yang swing di partai yang lainnya. Untuk itu kita melihat, Bung Saidiman, ini adalah swing voter menurut demografi, ya. Dan kita lihat per partai, Bung Saidiman. Dilihat dari jenis kelamin, ya, kita melihat di sini ini margin of error-nya 3,1 supaya signifikan perbedaannya dikaliin 2 kali. Margin of error. Perbedaan 6%, begitu, 6-7% itu bagus untuk mengatakan beda secara signifikan. Misalnya untuk jenis kelamin 17-20 untuk PKB tidak beda, gitu ya. Jadi swing voter
itu terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, gitu. Demikian juga pada Gerindra, pada PDIP juga sama, gender tidak berpengaruh, pada Golkar juga tidak berpengaruh, kemudian pada Nasdem tidak berpengaruh, pada PKS juga tidak. Jadi kita melihat di sini tidak aspek gender tidak punya pengaruh pada swing. Apakah laki-laki lebih mudah pindah? Tidak setia terhadap partainya? Tidak terbukti. Itu laki-laki maupun perempuan sama saja. Kemudian aspek desa dan kota, Bung Saidiman ya. Pada PKB bedanya cuma 4%. Cenderung yang pergi itu, yang swing itu di desa, tapi tidak terlalu signifikan, perbedaan 4%. Pada Gerindra juga tidak, pada PDI juga tidak, pada Golkar juga tidak, gitu ya. Kita tidak menemukan. Yang kita temukan agak lumayan itu pada PKS. Ya. Pada PKS yang tinggal di perkotaan lebih loyal, yang swingnya lebih sedikit, Bung Saidiman, 17, di pedesaan 24. Ada apa dengan PKS? Kenapa begini? Pertama adalah karakteristik pemilih PKS itu adalah kelas menengah, terpelajar kota. Nah, dan oleh karena itu di kota cenderung lebih sedikit yang swing, yang pindah. Nah, yang pindah pemilih PKS itu pedesaan. Mengindikasikan bahwa pemilih PKS di pedesaan itu kurang ideologis. Lebih merupakan hasil mobilisasi. Untuk sementara karena pemilunya belum dekat, PKS mungkin belum bekerja di pedesaan, gitu ya. Sementara mungkin ada partai lain yang sudah bekerja dan ditarik oleh partai yang lain. Kemungkinan itu satu. Kemungkinan keduanya adalah mereka wait and see. Yang tadi mengatakan mungkin saya akan berubah kemungkinannya dan kemungkinan besar saya akan pindah ke partai yang lain. Kemungkinan wait and see seperti itu. Tapi faktanya adalah bahwa swing voter, pemilih pedesaan PKS dan perkotaan itu berbeda secara signifikan, gitu ya. 24 dengan 17. Jadi sekitar 7%, Bung Saidiman. Kita melihat kemudian tidak ada. Kalau soal pedesaan dan perkotaan, efeknya itu terlihat pada PKS saja. Yang lain-lainnya untuk pemilih PAN, untuk pemilih P3, baik yang di desa maupun di kota, itu jumlah swing voternya kurang lebih sama. Kemudian kita lihat di sini aspek umur ya, kelompok umur ini juga menarik, generasi politik. Kita melihat pada PKB, ini menarik PKB ini cenderung yang swingnya itu yang berumur lebih atas, lebih senior, gitu ya. Jadi kita lihat misalnya yang berumur 55 tahun, yang swingnya 19. Sementara yang berumur 25 tahun ke bawah, 13. Itu hanya 13. Itu menarik. Jadi PKB ini loyalisnya anak-anak muda. Menurut saya ini mencerminkan dari para elit dan politisi PKB yang banyak muda-muda. Relatif muda ya? Relatif muda. Misalnya kayak Caimin lah. Caimin sendiri lebih muda. Caimin lebih muda dari rata-rata ketua umum partai gitu ya. Ketua umum partai atau tokoh partai umumnya kan senior. Caimin salah satu yang muda gitu loh. Jadi menurut saya itu gambaran itu. Kemudian itu sisi umur untuk PKB. Pada Gerindra tidak berbeda gitu ya. Juga pada PDIP tidak terlalu banyak bedanya, cuma agak cenderung ada 20 dengan 15 Bung Saidiman ya. Artinya apa? Yang banyak pergi di PDIP ini yang lebih muda gitu ya, lebih muda. Itu beda dengan dengan PKB tadi. Nah, yang menarik juga Golkar nih Bung Saidiman. Yang mudanya banyak sekali yang swing. Gitu ya, dibanding yang lebih senior. Coba lihat yang mudanya yang umur 25 ke bawah itu di Golkar itu yang swingnya 34. Sementara yang berumur 55 ke atas 18. Jadi selisihnya jauh. Di sini regenerasi pemilih di kalangan pemilih Golkar itu tidak terjadi. Partai ini menjadi aging, menua. Ya. Jadi yang mudanya ini
tidak tergarap dengan baik. Jadi yang loyalnya itu adalah orang-orang tua yang ada di Golkar, orang-orang lama, kira-kira begitu. Yang mudanya tidak begitu loyal. Ini tantangan yang sangat menarik buat Golkar, karena bagaimanapun pemilih itu mayoritas berumur 40 tahun ke bawah. Nanti ya. Jadi Golkar kalau mau bersaing dengan Gerindra, sebutlah begitu ya, yang tadi udah kelihatan trennya agak di bawah Gerindra, maka tidak bisa dihindarkan bekerja untuk kalangan yang muda seperti ini untuk Golkar, gitu, Bung Saidiman. Nasdem, Bung Saidiman, kita itu relatif sama ya kalau dilihat dari sisi umur. Jadi overall yang swingnya itu sekitar 30% kurang lebih, dan itu berlaku pada umur berapapun, kira-kira begitu. Jadi tidak berbeda dalam aspek umur. Kita juga melihat di sini pada PKS yang di bawah yang muda itu juga cenderung 24 dibanding yang umur 41-55 gitu ya. Itu lebih tinggi, 14 dengan 24, 10% bedanya Bung Saidiman. Dan ini menarik, jadi pemilih yang sudah berumur mapan tapi masih produktif, umur 40 sampai 55 itu kan biasanya orang yang sudah mapan dalam pekerjaan gitu. Itu kuat di PKS dan loyal. Tapi yang mudanya itu cenderung kurang loyal di PKS. Nah itu juga tantangan tersendiri untuk regenerasi di PKS. Kira-kira begitu. P3 kita melihat di sini juga sama. Ini adalah seperti Golkar. Di Golkar, ya. Iya, jadi 37 dan 28. Jadi ini partai tua gitu loh. Jadi belum berhasil melakukan regenerasi politik di kalangan pemilih P3 itu sendiri. Pada PAN kita juga melihat sama gitu ya. Yang mudanya pergi 47, sementara yang tuanya lebih banyak yang stay dibanding dengan yang muda. Pada Demokrat tidak, aspek umur tidak terlalu berbeda ininya. Jadi ini menarik Bung Saidiman ya. Terjadi soal generasi politik ini adalah pada Golkar, pada P3 gitu ya. Itu cenderung pemilihnya pemilih yang seniornya yang loyal, yang mudanya cenderung swing, ya gitu ya. Kalau kita lihat secara umum Pak Saiful sebelum lanjut, seperti ada pola juga ini Pak Saiful. Jadi partai-partai yang dulu sudah ada sejak 99, kecuali PKB dan PDIP, itu relatif begitu polanya. Yang berumur muda lebih tidak loyal dibanding yang senior. Yang berhasil mengubah pola itu PKB dan PDIP kelihatannya. Betul Bung Saidiman. Jadi tadi ya PDIP adalah satu partai yang relatif lebih kuat dibanding partai yang lain. Secara konsisten kayak begitu dia tidak pernah mendapatkan angka di bawah 14%. Paling rendahnya kan pemilu 2009. Ketika Demokrat mengalami kemajuan yang sangat kencang. Nah, jadi partai ini memang partai yang sangat kuat PDIP ini dibanding partai yang lain. Oleh karena itu keseimbangan antara generasi itu bisa dijaga relatif ya terhadap dua partai lamanya tadi. PAN itu yang mengejutkan sebetulnya PAN. PAN itu partai anak reformasi yang hampir identik. PAN itu dengan reformasi karena faktor Pak Amin gitu ya. Tapi kita juga harus akui di PAN itu regenerasi elitnya tidak terjadi dengan baik, gitu ya. Jadi Amin diganti misalnya orang kayak Mas Tris, orang seperti Hatta Rajasa, kemudian sekarang Pak Zul, itu kan kurang lebih sama segenerasi gitu. Jadi di elitnya tidak terjadi regenerasi, beda dengan PKB gitu ya. Gus Dur, kemudian ganti Caimin dan jauh sekali, betul-betul jadi muda kemudian gitu. Jadi itu tadi Bung Saidiman, menurut saya adalah elitnya juga adalah cerminan dari pemilih partai itu sendiri, Bung Saidiman. Kemudian ini juga yang penting untuk swing voter adalah pendidikan. Kita melihat bahwa untuk PKB aspek pendidikan tidak berbeda. Kita melihat pada Gerindra juga tidak berbeda signifikan. Pada PDIP juga tidak berbeda, gitu ya. Yang berbeda ini Golkar. Ya. Jadi menarik ini. Jadi yang swing di Golkar seperti saya katakan tadi, itu yang swing lebih banyak swingnya itu di kalangan yang lebih terpelajar, ya kan?
kita lihat 31 pada orang yang berpendidikan tinggi di Golkar itu cenderung swing. Sementara yang pendidikannya SD itu 23. Ya. Tadi kan dia itu banyak yang pergi di kalangan yang muda. Kan pendidikan itu hampir identik dengan yang generasi muda. Ya. Bukan dengan yang tua kan gitu. Makin senior ke sana pendidikannya relatif lebih rendah dibanding generasi yang berikutnya. Kira-kira begitu. Itu Bung Saidiman. Ini menarik. Jadi Golkarnya konsisten. Ini partai yang kurang berhasil melakukan regenerasi. Regenerasi dari sisi umur, regenerasi dari sisi pendidikan. Kita melihat PKS. PKS konsisten seperti tadi kan, kota dan desa. Oke. Yang pergi lebih banyak di desa. Nah, PKS dari sisi pendidikan adalah yang berpendidikan tinggi relatif loyal. Kebalikan daripada Golkar, ya. Golkar 31 itu yang perguruan tinggi, ya, yang berpendidikan tinggi itu tidak loyal. Ya kan? Yang loyal, yang swingnya kecil itu adalah yang SD pada Golkar. Sementara pada PKS gitu ya, yang loyalnya itu orang yang berpendidikan tinggi 15. Itu kan yang swingnya. Sementara yang pendidikan rendah SD itu 24. Bung Saidiman. Jadi pola itu benar gitu ya, bahwa PKS ini adalah pemilihnya itu berlatar belakang kota dan terpelajar, dan itulah yang loyal. Gitu ya. Jadi kebalikan daripada Golkar. Nah, Nasdem kita melihat dari aspek pendidikan tidak terlalu berbeda, Bung Saidiman ya. SD maupun perguruan tinggi 39 dan 36. Seperti itu. Kita melihat pada PAN. PAN ini signifikan. Jadi yang pendidikan SD di PAN ini itu tidak loyal. Mobilisasi lagi-lagi gitu ya. PAN setelah pemilu nampaknya kurang penetrasi ke wilayah-wilayah pedesaannya yang berada di lapisan bawah, itu kurang. Itu terlihat pada PAN gitu ya. Dan kita melihat Demokrat relatif tidak punya aspek tidak beda antara yang pendidikan tinggi maupun pendidikan rendah. Itu Bung Saidiman kira-kira ya. Jadi swing voter di kita besar, memberikan peluang untuk partai yang ingin membesarkan perolehan suaranya gitu ya, karena tadi jumlahnya 40-an% kayak begitu. Dan dilihat secara demografis itu terjadi tidak merata, kasus per kasus antara satu partai dengan partai yang lain tidak bisa dipukul rata. Misalnya orang yang swing di desa saja tidak juga gitu loh. Atau yang swingnya rendah di perkotaan untuk semuanya tidak juga. Jadi beda, ya? harus dilihat dari satu partai ke partai yang lain, Bung Saidiman. Ya. Jadi intinya bahwa swing voters kita cukup besar ya, sekitar 40%. Dan ini tadi Pak Saiful mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa menjadi tantangan buat partai-partai, karena itu artinya bisa tidak stabil suaranya. Tapi pada saat yang sama ini juga peluang bagi partai, terutama partai-partai yang masih kecil. Oke, kemudian tadi juga kita bisa simpulkan bahwa partai yang paling banyak swing votersnya sejauh ini bukan hanya sekarang, tapi kalau kita ukur misalnya dari 4 tahun belakangan itu adalah PAN sekitar 42,9%. Sementara yang paling loyal atau partai yang memiliki pemilih paling banyak yang loyal itu adalah PKB dan PDIP. Dan kemudian kalau kita lihat tadi dari sisi demografi, tadi saya menanyakan kepada Pak Saiful apakah swing voters ini ada hubungannya dengan pemilih rasional. Ternyata di dalam survei SMRC ini kita temukan bahwa tidak ada pola yang lurus begitu, bahwa pemilih tertentu, misalnya pemilih yang berpendidikan atau tinggal di perkotaan saja yang tidak loyal, tapi pada kasus-kasus tertentu misalnya pada partai PKS justru pemilih yang tidak loyalnya lebih banyak dari yang pedesaan, kemudian dari yang berpendidikan SD, demikian pula pada PAN. Itu artinya ada kasus di mana rasionalitas itu bekerja, tapi pada saat yang lain kasus swing voters itu karena mungkin mobilisasi. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam acara Bedah Politik selanjutnya. Terima kasih.